10 tahun yang lalu saat saya mendirikan perusahaan ini, saya mengumpulkan 17 orang. Saya beritahu pada mereka bahwa saya akan memberi mereka $1 miliar tunai. 10 tahun telah berlalu sejak saya katakan itu. Dalam 10 tahun itu saya terus-menerus menjanjikan hal yang sama. Anda tahu apa yang terjadi 10 tahun kemudian? Itulah kenapa Anda harus terus-menerus menceritakan mimpi Anda pada orang lain. Apa yang perlu Anda ceritakan pada orang lain? Jika Anda menjanjikan mereka bahwa Anda akan memberikan $1 miliar tunai, maka Anda harus pastikan itu akan menjadi kenyataan. Hadirin, dengarkan saya. Ucapan Anda harus mendahului tindakan Anda. Pepatah mengatakan, jangan biarkan ucapan Anda mendahului tindakan Anda. Tapi sebenarnya ada banyak pepatah yang tidak benar. Hati Anda harus sama ketika masuk dan keluar kamar mandi. Orang itu sebenarnya sangat aneh. Biasanya buru-buru saat masuk kamar mandi. Tapi saat selesai, Anda keluar dengan santai, ya kan? Jika Anda masuk dan keluar kamar mandi buru-buru, itu sangat aneh. Anda perlu ke dokter. Seseorang pasti mempunyai kondisi pikiran yang berbeda dalam kedua situasi tersebut. Ucapan yang dikeluarkan oleh seseorang harus mendahului tindakan mereka. Biarkan ucapan Anda mendahului tindakan sehingga Anda harus menjadikannya kenyataan. Anda tahu saya belajar dari mana? Saya pelajari dari kitab suci. Apa yang Tuhan lakukan pertama kali ketika menciptakan dunia? Tuhan menggunakan ucapan terlebih dahulu. Jadi Tuhan menciptakan dunia ini dengan ucapannya. Itulah sebabnya kenapa Anda harus menciptakan kesuksesan Anda dengan menggunakan ucapan juga. Anda harus mengatakan pada yang lain, saya akan menghasilkan 700 juta sebulan atau 1,5 miliar sebulan. Anda harus mengatakan ini pada orang lain selama 5 hingga 10 tahun. Dan ketika ucapan Anda jadi nyata, saat itulah Anda disebut sukses. Mungkin Anda akan bilang apa hal seperti itu terjadi di dunia ini? Bagaimana bisa orang seperti saya menghasilkan 700 juta sebulan? Apakah 700 juta adalah sebuah lelucon? Berhentilah mengatakan hal-hal seperti itu. Buat mereka mungkin ini tidak masuk akal. Tapi buat mereka yang terus mengatakan bisa menghasilkan 700 juta sebulan adalah orang-orang yang datang dari antah berantah. Di sana benar-benar ada orang yang sedang duduk. Orang yang sudah sukses padahal kelihatannya tidak mampu. Inilah pengetahuan yang diajarkan dalam kitab suci. Itulah mengapa Anda harus mengatakan kepada orang lain bahwasanya Anda memang akan menjadi orang yang sukses. Untuk tahu apa yang harus Anda katakan pada orang, Anda harus mencatatnya dulu. Ini adalah skenario kehidupan. Anda harus menuliskan akan menjadi seperti apa Anda ketika Anda sukses nanti. Untuk itu, Anda harus menjadikan ini layaknya sebuah film yang diputar di pikiran Anda. Saat Anda mencoba untuk menceritakannya, Anda tidak tahu harus berkata apa. Dan ketika orang bertanya, Anda akan menjadi apa setelah Anda sukses nanti, mereka akan terbata-bata. Anda harus lebih spesifik lagi tentang bagaimana Anda menjadi sukses. Anda harus menuliskan berapa penghasilan yang Anda inginkan per bulannya. Dan tuliskan berapa banyak uang yang mau Anda tabung dalam 10 tahun ke depan. Tuliskan juga mobil impian Anda. Rumah seperti apa yang ingin Anda miliki. Anda perlu lebih spesifik akan bagaimana orang yang sedang makan bersama dengan Anda bisa menjadi orang sukses nantinya. Jelaskan lebih spesifik seberapa banyak Anda membantu orang lain dalam sebulan. Lalu Anda harus bayangkan hidup yang ingin Anda jalani dalam pikiran Anda dengan sangat jelas. Dan Anda harus menceritakannya kepada orang lain. Sebagian orang akan mendengar Anda, tapi mungkin yang lain akan mengabaikan Anda. Tidak apa-apa, itu tidak masalah. Anda harus mendengarkan diri Anda sendiri. Dengarkan diri Anda sendiri untuk 5 hingga 10 tahun ke depan. Suatu hari ada teman yang bilang pada saya, "Wah, bisnis Atomi susah. Sulit sekali," katanya. Lalu saya bilang, "Yang membuat ini sulit adalah karena kau mengatakan ini sulit." Lalu apakah Anda tahu apa yang dikatakan teman saya setelahnya? "Aku tidak mengatakan ini pada orang lain. Aku hanya mengatakannya padamu karena kau temanku." Lalu saya bilang, "Meski kau hanya bercerita padaku, tapi ada 2 orang yang mendengarkannya. Kau dan aku di sini mendengar yang kau katakan." Sebelum bicara dengan saya, mungkin dia sudah mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak sanggup melakukannya. "Ini sulit sekali, aku tidak mungkin bisa melakukannya." Anda tahu siapa yang mendengar itu? Yang mendengar dirinya sendiri.
Itu sebabnya menjadi lebih sulit lagi. Anda harus mengatakan pada diri Anda bahwa Anda mampu melakukannya. Katakan pada diri Anda, aku bisa melakukannya. Sebelum Anda bercerita kepada orang lain, Anda harus bisa meyakinkan diri Anda. Itu yang terpenting. Hukum-hukum kesuksesan sangat sederhana. Hidup seperti apa yang akan Anda jalani saat Anda sukses? Bayangkan gambaran ini dalam pikiran Anda. Dan untuk menggambarkan ini, Anda harus menulisnya terlebih dahulu. Walaupun Anda sudah melakukannya bulan lalu, Anda harus menulisnya lagi. Tulis ulang lagi setiap bulan. Lebih baik lagi jika Anda bisa menulisnya tiap hari. Jika Anda tidak bisa, tulis saat Anda datang ke sini. Saat Anda menuliskan seperti apa hidup Anda setiap bulan, maka hidup Anda akan berubah perlahan-lahan. Nah, katakanlah rumah impian Anda seluas 165 meter persegi, tapi kemudian berubah menjadi rumah pribadi, bukan lagi klaster. Maka Anda harus tulis ulang skenario Anda, ya kan? Tentu. Kenapa? Karena rumah impian Anda sudah berubah. Dan itulah satu-satunya cara untuk membuat Anda tetap semangat. Misalnya, mobil impian Anda sebelumnya adalah Mercedes. Itu yang ada dalam pikiran Anda sebelumnya. Namun suatu hari Anda melihat Porsche. Dan itu mempengaruhi pikiran Anda. Anda berpikir, wow, Porsche itu bagus sekali. Kemudian Anda tidak bisa tidur. Maka Anda harus mengubah target mobil impian Anda. Mengubah impian tidak kena biaya kan? Tidak satu peser pun. Anda hanya cukup mengubah pola pikir Anda. Dan itu tidak kena pajak. Oleh karenanya, itu sangatlah mudah. Anda harus terus-menerus memperbarui impian Anda. Tuliskan hidup seperti apa yang benar-benar Anda inginkan. Hidup yang akan membuat Anda bisa menjadi gila jika Anda bisa mewujudkannya. Tulis skenario kehidupan Anda. Jangan malu menuliskan impian Anda. Anda tahu yang terjadi jika Anda malu atau rendah hati dalam impian? Anda akan menyerah karena semuanya tidak seberapa. Anda akan melepas impian-impian Anda. Hal-hal yang perlu Anda tuliskan di skenario kehidupan Anda adalah hal-hal yang bisa membuat Anda gila atau hilang akal jika Anda sudah mewujudkannya. Meski harus mati melakukan ini, saya tetap bahagia. Jadi tulis skenario kehidupan Anda. Tulis hal-hal yang ingin Anda dedikasikan hidup Anda untuk bisa mewujudkannya. Impian-impian yang Anda miliki dengan pikiran Anda. Jika Anda normal, Anda pasti punya impian seperti itu. Sebagai contoh, katakanlah seorang wanita usia 50 tahun. Dia ingin mendaftar di akademi militer. Dia ingin menjadi calon perwira dan akhirnya dia menjadi seorang perwira. Dan ia terus-menerus membayangkan hal ini dalam pikirannya. Apa menurut Anda ini akan jadi nyata? Apakah militer Korea akan menerima wanita berusia 50 tahun? Tentu tidak. Itu 100% tidak mungkin. Sekarang bagaimana dengan impian untuk menghasilkan 700 juta sebulan? Memang tidak ada jaminan 100%, tetapi 100% bukanlah hal yang tidak mungkin, benar? Nah, jadi Anda harus menantang diri Anda sendiri di area-area yang tingkat kesuksesannya rendah. Jika Anda menantang diri Anda sendiri di area yang tingkat kesuksesannya 100%, itu seperti tidak ada artinya. Jangan libatkan diri Anda pada tingkat kesuksesan 100%. Contohnya, Anda ingin mendaki sebuah bukit di belakang rumah Anda. Bukankah semua orang yang di sini mampu melakukannya, ya kan? Tapi apakah hal tersebut layak untuk dijadikan tantangan? Tidak, itu bukan tantangan besar. Misalnya Anda menjual ikan di pinggir jalan hanya bermodalkan dengan sebuah papan. Apa orang lain mampu? Ya, bisa 100% malah. Tidak ada yang sulit. Tinggal menghindari polisi saja. Jadi jika Anda mau, maka Anda bisa melakukan ini 100%. Bahkan jika Anda sukses melakukannya pun, Anda akan merasa seperti orang yang gagal. Lalu apa yang perlu Anda lakukan untuk sukses? Walaupun ada hal yang tingkat kesuksesannya tidak 100%, Anda harus menantang diri Anda sendiri dalam hal-hal yang bisa membuat Anda sukses. Menghasilkan 700 hingga 1,5 miliar sebulan tidak mempunyai tingkat kesuksesan 100%. Namun tetap ada kemungkinannya. Apakah Anda sudah melihat orang-orang sebelum Anda sukses di Atomy? Ya, banyak. Sekarang ini kita sudah mempunyai jutaan member di Atomy. Tetapi sebelumnya tidak begitu banyak. Kita hanya memiliki beberapa orang yang telah meraih kesuksesan. Dari hanya segenggam orang, sekarang ini kita punya banyak sekali member yang sukses. Bayangkan saja berapa banyak Imperial Master yang akan kita punya di 10 tahun mendatang?
saat kita mempunyai 6 juta member saat ini di Atomy. Ada sebagian orang yang mengatakan aku tidak bisa melakukannya. Bukankah ini harusnya menjadi sebuah tantangan dan Anda berkata bahwa Anda mampu melakukannya? Anda harus percaya bahwa Anda bisa melakukannya. Anda harus menantang diri Anda sendiri di area dengan tingkat kesuksesan yang rendah. Dan untuk melakukan itu butuh keberanian. Kebanyakan orang takut gagal, makanya tidak berani cerita. Mereka tidak percaya diri untuk mendeklarasikannya kepada orang lain. Namun mereka yang berani mendeklarasikan impian, maka mereka akan sukses. Itu benar. Saat hanya 17 orang di awal, saya mendeklarasikan di hadapan mereka bahwa Atomy akan jadi perusahaan global. Saya katakan bahwa mereka dapat menghasilkan 700 hingga 1,5 miliar sebulan. Padahal pada saat itu saya tahu persis bahwa kemungkinan untuk sukses tidak kurang dari 1%. Tingkat kegagalan 99%. Bagaimana saya dapat mengatakan hal seperti itu di hadapan 17 orang tersebut? Sementara saya tidak mempunyai apapun saat itu. Saya katakan bahwa kita akan menjadi sebuah perusahaan global. Mereka dapat menghasilkan 700 juta sebulan. Saya katakan pada mereka bahwa saya akan memberi Mercedes. Padahal saat itu saya naik mobil bekas senilai 40 juta. Langsung beberapa mereka pergi setelah mendengar saya bilang begitu. Lakukan saja sendiri, 700 juta. Mereka pikir ini lelucon yang luar biasa. Mereka menanggapinya seperti itu. Orang-orang itu mempunyai kecerdasan yang bagus. Tetapi mereka yang tidak terlalu pintar. Seperti halnya Imperial Master Jong Supak. Ya. Nah, tetapi Crown Master Kyu Jung Choi tidak beranjak. Dia terus mendengarkan saya bicara. 10 dari 17 orang tersebut sekarang telah menjadi orang sukses. Mereka yang tidak terlalu pintar. Nah, mereka yang pintar saat itu bilang ini omong kosong. Lalu mereka pergi meninggalkan tempat. Saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi pada orang-orang tersebut yang menanyakan visi dan meninggalkan tempat kami. Sejujurnya, saat itu saya benar-benar takut mengatakan hal-hal tersebut. Memang itu menakutkan, ya kan? Tingkat kesuksesan kurang dari 1% dan kegagalan 99%. Tapi saya tetap menghadapi ketakutan saya dan mendeklarasikan visi saya. Itulah saat di mana Anda membutuhkan keberanian. Keberanian bukan berarti tidak punya rasa takut sama sekali, bukan. Keberanian adalah menghadapi ketakutan Anda. Keberanian adalah mendeklarasikan bahwa saya akan menghasilkan 700 juta hingga 1,5 miliar sebulan. Keberanian adalah untuk menyemangati orang lain. Mari kita lakukan ini bersama. Bahkan setelah Anda mengatakan itu, Anda tetap menyadari bahwa Anda mungkin akan gagal. Anda tahu dan sadar, tapi Anda harus mengatasi takut itu dan mendeklarasikan impian-impian Anda. Jika Anda takut, Anda hanya harus pergi dan sembunyi ke suatu tempat sambil gemetaran. Bagaimana kalau gagal? Namun di hadapan orang lain, Anda harus teriak dengan penuh percaya diri, ya? Bayangkan hari di mana saya menghasilkan 1,5 miliar. Tidakkah Anda malu hidup dengan 70 juta sebulan? Atau tidakkah Anda malu hidup dengan 100 juta sebulan yang dibawa pulang oleh suami Anda? Ya, mungkin suami teman Anda menghasilkan 100 juta sebulan dan Anda hanya menghasilkan 140 juta dengan pekerjaan sampingan. Anda tetap harus mengatakan pada teman Anda itu bagaimana dengan hidup Anda setelah masa pensiun nanti. Teman Anda mungkin akan bilang, pikirkan dirimu sendiri. Katakan padanya tidak. Katakan bahwa saya akan menghasilkan 700 juta sebulan. Justru saya mengkhawatirkan Anda. Inilah yang dinamakan keberanian. Hadirin, dengar. Anda harus mengatasi ketakutan Anda. Ini bukan masalah pendidikan. Atau ijazah yang akan menjamin kesuksesan Anda. Bukan itu. Saya jamin. Semua orang saat ini tahu bahwa nilai akademis saya buruk saat di sekolah dulu. Bahkan saya pernah tidak naik kelas dan harus mengulang. Ya, saya hampir tidak lulus kuliah kalau tidak ambil kelas malam. Saya kemudian meraih gelar master dan PhD saya di usia 60-an. Namun, saya tetap gigih dan terus belajar. 5 tahun terakhir ini, saya pergi ke sekolah dengan kegigihan. Nah, mereka yang pintar mungkin berhasil mendapatkan gelar sarjana mereka di usia 30-an. Sekarang ini, masih menulis tesis dan baru saja menerima ijazah saya. Saya ini tidak pintar.
Teman saya meraih gelar PhD setelah menyelesaikan tesis mereka, tapi saya masih menulis. Akan tetapi, saya tetap gigih. Ya, jujur saja sebenarnya saya ini tidak terlalu pintar. Bahkan bisa dibilang saya buruk. Namun meski saya tidak pintar, saya sudah menetapkan target. Dan saya akan meraihnya dengan gigih. Berani. Saya telah meraih kesuksesan karena berani. Jadi saya dorong pada Anda semua untuk berhenti dari rasa takut Anda. Jangan jalani hidup Anda sebagai seorang penakut terutama di hadapan orang lain. Berhentilah Anda untuk hidup menjadi orang biasa. Sebagian mungkin akan bilang saya suka jadi orang biasa. Saya juga pernah dan tidak ada yang bisa dibanggakan. Jadilah orang kaya. Jadilah orang baik. Jadilah kaya dan berbagi dengan orang lain. Ya, Anda pikir hanya orang biasa saja yang bisa disebut sebagai orang baik. Orang kaya juga banyak. Ya, jika Anda tidak bisa menemukan orang kaya yang baik, maka jadilah Anda. Saat Anda menetapkan suatu target hidup untuk Anda harus punya standar yang tinggi untuk Anda sendiri. Jika Anda ingin menjadi orang yang sukses, Anda harus punya keyakinan. Tertulis di dalam kitab suci bahwa keyakinan adalah mempunyai harapan pada hal-hal yang tidak terlihat. Keyakinan bukanlah mempercayai hal-hal yang dapat terlihat. Coba kalau saya bilang, percayalah bahwa mik ini nyata. Ini hal yang konyol kan? Apa yang Anda bicarakan? Mik itu memang nyata. Konyol kan? Keyakinan adalah mempercayai hal-hal yang tak kasat mata. Anda sekalian butuh keyakinan. Di mana Anda harus menempatkan keyakinan Anda? Pertama, Anda harus menulis skenario Anda. Anda harus menggambarkan pikiran Anda, hidup yang ingin Anda jalani bila Anda ingin jadi orang sukses. Nah, apakah impian Anda ini dapat dilihat oleh orang lain? Tentu saja tidak. Namun Anda harus bisa melihat impian Anda. Anda harus bisa membawa masa depan Anda ke masa sekarang. Anda harus bisa menggunakannya sebagai penyemangat hidup di masa sekarang. Meskipun mobil Anda sekarang adalah mobil rongsok dan tidak bernilai, Anda harus bermimpi menyetir Mercedes. Anda harus bisa membayangkan diri Anda duduk di kursi belakang, sementara teman atau suami Anda menjalankan atau menyetir mobil Anda. Anda harus bayangkan hal ini dalam pikiran Anda. Jelaskan dengan spesifik berapa Anda ingin menolong orang lain. Kalau perlu sebutkan juga angkanya berapa juta. Mungkin Anda butuh rumah seluas 330 meter persegi. Anda akan membutuhkan rumah itu untuk mengundang teman Anda dan mengadakan pesta bersama mereka. Atau mungkin Anda ingin menceritakan tentang bisnis atomi pada orang lain. Saat ini, seharusnya Anda sudah memikirkan tipe rumah, mobil, dan gaya hidup yang ingin Anda dambakan ke depannya. Anda harus bayangkan itu. Anda harus berimajinasi tentang hal-hal yang membuat Anda bahagia atau bahkan bisa membuat Anda gila. Anda harus menjadikan impian-impian Anda menjadi kenyataan. Bawa masa depan Anda ke masa yang sekarang sehingga Anda bisa menjadikan semangat di dalam kehidupan Anda. Hadirin, kenapa Anda terlihat lemah? Itu karena Anda tidak punya visi, karena Anda tidak punya harapan. Ya memang, benar bahwa ada beberapa orang yang bisa memotivasi diri untuk punya harapan. Orang-orang itu penuh dengan harapan. Menurut Anda, orang seperti itu adalah orang yang optimis. Tapi meskipun Anda tidak optimis dan Anda tidak memiliki harapan, tapi jika Anda dapat menggambarkan visi dalam pikiran Anda dengan sangat jelas, itu bisa jadi penyemangat Anda. Anda akan menjadi orang yang penuh kekuatan. Karena itu, member-member yang bersama saya sejak awal didirikannya perusahaan Atomi ini, mereka tidak tahu bahwa dulu saya orang miskin. Mereka pikir setidaknya saya punya beberapa harta. Mereka tidak berpikir saya tidak punya apa-apa. Bahkan beberapa dari supplier kami berkata bahwa mereka tidak akan memasok kami dengan produk-produk yang lain jika mereka tahu bagaimana keadaan ekonomi saya saat itu. Namun, saya bukanlah orang yang seperti itu. Inilah sebabnya mengapa ucapan seseorang harus mendahului tindakan. Apa yang baru saya katakan? Ucapan seseorang haruslah
Mendahului tindakannya, Anda harus mendeklarasikan impian Anda pada orang-orang di sekitar Anda. Anda harus meneriakkan mimpi Anda kepada mereka walaupun mereka tidak percaya pada Anda. Anda harus tetap menceritakannya. Maka milikilah keberanian. Anda harus mendeklarasikan pada orang-orang di sekitar Anda hidup sukses yang selama ini Anda dambakan. Biarkan ucapan Anda menjadi kenyataan. Jika Anda beritahu orang lain tentang hidup sukses yang selalu Anda dambakan, maka Anda akan sukses. Saya harap Anda mempercayai ini. Saya akhiri pembicaraan ini. Terima kasih. Ya.